Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemasangan bodi belakang MX King ke MX New ya. Ini yang sudah contoh terpasangnya. Nanti saya akan berikan step by stepnya dari awal ya. Dari mulai pemangkasan bodi rangka ya, ada beberapa bagian rangka yang harus dirubah ataupun dipotong, disesuaikan ya. Kemudian ada beberapa juga body kolong ini yang harus ada beberapa pemangkasan. Dan untuk bagian depan kemarin kan belum sempat menggunakan cover bawah itu ya, yang hitam. Nah, sekarang sudah terpasang seperti itu. Itu juga ada beberapa bagian yang harus dirubah, nanti saya jelaskan di video sambil pemasangan aja ya. Ini hanya contoh yang sudah terpasangnya seperti ini. Pokoknya nanti jangan di skip ya, takutnya nanti ada bagian-bagian yang penting terus kelewat gitu, jadinya kalian gagal paham gitu kan. Nah, makanya nanti disimak aja, jangan di skip biar tidak ada pertanyaan di akhir video ya. Ini untuk tampilan sementara seperti ini. Ini belum ada lampu, belum ada belum ada cover lampu belakang juga, ini belum dipasang. Kemudian ini joknya juga masih di luar. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tutorial pemasangan dari bodi belakang aja ya, karena kan bodi depan kemarin udah. Pokoknya yang belum belum menyimak, silahkan simak di video sebelumnya, itu ada pemasangan bodi depan, bagian depan MX King ya ke MX New ini. Oke, pokoknya disimak terus untuk videonya. Buat yang belum bergabung, silahkan bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang lanjut saja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita mulai dari bagian spakbor yang ada di bawah itu, sumber kolong ya. Nanti saya akan jelaskan beberapa bagian di bodi ini yang harus dipangkas dan disesuaikan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian spakbor dulu ya. Di sana ada dua bodi kiri kanan bagian belakang dan juga spakbor kolong. Untuk joknya saya lepas dulu, itu masih jok bawaan ya. Nanti saya pasangkan di akhir. Kita lanjut saja, kita dekati untuk bagian spakbornya itu. Oke, ini saya di dalam ya. Di dalam untuk untuk pemasangan bodinya, karena di luar hujan gerimis. Jadi sedikit becek, kurang nyaman gitu saat pemasangannya. Oke, lanjut. Dan ini untuk bodinya. Nah, ini bagian bodi belakang, maksudnya bodi kolong belakang ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus kalian pangkas jika kalian mau memasang bodi making ke motor Jupiter MX ya. Ini salah satunya dari sini dulu deh, dari bagian belakang. Nah, ini saya beli bekas ya, jadi ada bekas pilokan. Yang pertama yang harus kalian pangkas yaitu bagian ini. Nah, ini kan awalnya tinggi segini kurang lebih. Saya pangkas ya segini jadinya. Kemudian bagian ini saya biarkan, dan bagian ini di sini kalian pangkas juga semua, ratakan ya. Pakai cutter ataupun gergaji besi juga bisa. Kemudian bagian sini juga sama, dipangkas semua. Ini kan tinggi-tinggi awalnya, bekas aki ya kalau dia making itu. Nah, ini dipangkas juga. Kemudian bagian sini dipangkas. Ini juga dipangkas ya. Ini awalnya tinggi, dipangkas juga. Kemudian bagian ini. Nah, ini awalnya tinggi segini. Kemudian kalian pangkas rata ya. Nah, kemudian bagian samping nih, bagian samping ini karena saya menggunakan underbone ya di motornya. Ini sudah pasang underbone, jadi harus memangkas bagian pinggirannya ini. Dan untuk kalian yang masih menggunakan step biasa, bisa tidak usah dipangkas ya untuk bagian ininya.
Ini kan awalnya ada kesini untuk dudukan baut seperti yang bawaannya MX itu kan ada di sini segini tinggi. Nah itu juga dipangkas ya kalau kalian menggunakan underbone. Jika tidak menggunakan underbone ya tidak usah dipangkas ya. Nah oke, itu ya yang harus dipangkas di bagian spakbor belakang bagian dalamnya. Nah, lanjut ke bagian rangka ya. Di sini ada beberapa bagian yang harus kalian sesuaikan. Yang pertama yaitu bagian ini, bagian bawah, bagian belakang ya. Ini kan awalnya bulat seperti ini, dan kemudian kalian pangkas kurang lebih 1 cm ya untuk dari jarak atas ke bawahnya ini. Kemudian ke belakang di sini miring ya, dibikin seperti ini, kiri kanan sama. Nah ini dipangkas menggunakan gerinda ya, dan ini juga sama. Di sini awalnya ada bagian seperti ini, ke sini ke belakang panjang untuk apa namanya dudukan bekas spakbor MX New yang lama itu dipangkas juga. Nah ini dipangkas ya. Kemudian bagian atas nih, nah ini awalnya kan berdiri ke atas ke sini ya dua-duanya. Ini bekas dudukan body di MX New. Nah ini kalian tekuk ke bawah seperti ini. Nah itu ya untuk di bagian rangka. Kemudian di sini kalian tekuk juga. Ini bekas dudukan body awal MX New. Kalian tekuk juga ke atas seperti ini, supaya nanti tidak mengganjal ya ke bagian bodinya. Kemudian satu lagi di bagian bawah sini. Nah di bagian bawah sini kan tadinya ada bekas cakram, tabungnya, tabung cakram. Ini di sini kalian lepaskan juga karena ini sangat mengganggu saat pemasangan cover kolongnya ataupun spakbor kolongnya. Nah kalian lepaskan ya itu. Kemudian kalau bisa kalian ganti juga shocknya menggunakan shock MX ataupun variasi yang lainnya yang lebih tinggi dari bawaan MX New. Nah ini saya sudah menggantinya menggunakan shock belakang MX ya, jadi tinggi naik sedikit. Cuma itu aja untuk di bagian rangkanya. Sekarang kita coba pasangkan untuk bagian body ataupun spakbor kolongnya ini ya. Nah ini ya fungsinya saat nanti tadi dipangkas tuh. Ini fungsinya supaya bagian ini ngepas ke sini ya. Untuk spakbor kolong ini tidak ada pengunci ataupun tidak ada pengunci ke rangka. Kalian bisa kunci di sini, disambung ataupun bikin plat. Saya belum membuat plat ya. Malam tidak sempat untuk membuat plat karena peralatannya tidak ada ya, alatnya nggak ada. Jadi ini tidak dulu saya buat untuk dudukannya, dan lampunya juga belum ada ya. Jadi belum saya buatkan bracket di sini. Nanti deh saya saat pemasangan lampu belakang saya akan buatkan videonya lagi ya. Sekarang lanjut saja untuk pemasangan bodinya ini. Nah bagian ini kenapa saya tadi minta dipangkas ya, karena jika tidak dipangkas ini akan mengganjal, sangat mengganggu ya.
Jadi spakbor ini hanya apa namanya, dikunci oleh bodi samping dan juga bagian belakang itu ya. Oke, dan ini sudah selesai ya. Ini bagian ini masih dalam perjalanan karena saya beli terpisah. Ini bagian penutup, ini masih dalam perjalanan ya, masih terpisah. Nanti saya akan kasih tutorialnya saat pemasangan bodi tutup ini sama lampu belakang ini. Ini kan belum ada nih. Nah, nanti saya akan sekalian ya bagikan tutorialnya. Nah, ini alasan saya kenapa tadi harus dibengkokkan, karena jika tadi dibengkokkan nanti akan nyangkut ke bodi ini. Nah, jika kalian menggunakan jok making ini lepas saja ya. Karena ini saya masih menggunakan bawaan, belum sempat diganti juga, jadi baru bodinya aja. Kemudian untuk bagian depan, di sini ada harus penyesuaian sedikit ya. Nah, di bagian ini masih bawaan, ya. Cuman tadinya kan agak sedikit ke sini. Ini saya tekuk. Jadi letternya seperti Z ya. Apa ya? S. S-nya agak tajam gitu ya nekuknya. Nah, supaya ini bagian ini tidak kena ya. Supaya ini bisa dibelokkan. Oke, cuma sedikit untuk bagian jaraknya, cuma sedikit. Nah, yang penting bisa dibelokkan ya. Kemudian untuk yang sebelah satunya lagi, untuk bagian sebelah sini saya menggunakan bekas step sedikit disambung, dan dari sini masih bawaan, hanya disambung aja sedikit dari sini ke sini ya. Ini disambung bekas step underbone itu ya, belakang step gantung kan ada yang gininya, itu saya gunakan seperti ini. Nah, oke. Kemudian bagian ini belum saya pasang ya. Ini sepertinya tidak akan saya pasang, cukup begini aja karena nanti bagian sini kan kalau misalkan kalian harus ingin lebih rapih ya kalian pasang saja, tinggal pasang. Namun saya tidak akan memasangnya, cukup segini aja. Kemudian saya akan pasangkan untuk joknya, sementara pakai bawaan dulu ya. Joknya masih perjalanan juga, belum ada ya, belum ada belum ada gantinya, jadi saya gunakan yang bawaannya dulu. Di luar hujan makin deras bro. Nah, itu alasan saya ke dalam ya, makanya kalau di luar ya tidak akan sempat, dikit-dikit gitu kan hujan. Nah, dikit-dikit hujan, jadinya beres-beres nantinya. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan jok, dan nanti akan saya pasang rem ya, lampu rem sementara buat kode yang buat di belakang. Nanti saya akan pasang jok dulu dan lampu rem sedikit ya, satu aja di bagian bawah sebelum ada gantinya nanti ini ya. Ini hanya sementara saya gunakan mata elang buat rem, hanya bagian belakang sini. Saya akan simpan di sini. Bentar ya, saya atur dulu kameranya. Nah, saya gunakan tali pad dulu untuk sementara. Saya pasang di sini. Sekarang kita tes untuk bagian lampunya, lampu remnya. Jadi nanti saat tuas rem depan ataupun rem belakang di pijat ada tekanan gitu, jadi ini akan ngerem ya, lampu remnya akan menyala.
Oke, dan ini sudah selesai ya untuk eh, video kali ini. Dan untuk tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ini joknya saya lepas lagi karena kurang pas jika dipasang menggunakan jok bawaan. Jadi nanti deh saya akan berbagi video selanjutnya untuk pemasangan joknya, apakah harus diganti dengan box filternya ataupun tidak. Ya pokoknya nanti simak aja ya di video berikutnya, mungkin di video yang akan datang. Oke, dan ini untuk pemasangan bodi belakang sudah selesai, dan bagian bawah juga sudah terpasang kembali. Hanya tinggal lampu belakang saja dan lampu sen ini depan. Ini belum ada sennya, dan di sini juga belum ada lampunya, hanya menggunakan lampu utama saja. Jadi di sini mungkin nanti saya akan custom ya, untuk bagian lampu di sini akan saya custom. Dan untuk plat, kalian bisa gunakan dudukan plat kalau ada sih baut panjang, gunakan ring saja di sini segini ya. Baru kalian buatkan dudukan di sini langsung ke platnya. Jadi tidak ada dudukan lagi, langsung dikunci dari dalam sini. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya bro untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya mudah-mudahan sih tidak ada pertanyaan lagi gitu kan. Oke, buat yang ada pertanyaan ya silahkan mampir di kolom komentar ya. Dan apalagi ya, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like ya, ataupun tinggalkan jejak kalian dengan cara like, kemudian subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ucapkan lagi terima kasih yang sudah menemani sampai akhir ya tutorialnya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.